Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayat. Anak-anakku kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Nanti kita akan mempelajari sumber hukum Islam ini ada tiga, dan cabang-cabangnya juga nanti akan ada. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, kedudukannya nanti bagaimana. Nah, alur dari materi ini ataupun pembelajaran kali ini adalah setelah kita mempelajari pengertian-pengertian tentang Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad, dan diharapkan kita nantinya akan memperoleh nilai dan perilaku bagaimana kita berijtihad, berhadis, dan juga beral-Quran yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan juga menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah, ya, atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, secara berangsur-angsur, secara bersama-sama, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Artinya, sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber hukum yang paling utama atau yang pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan atau juga disebut dengan pemerintahan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran.
dan Rasulnya, yaitu sunnah-sunnah atau juga nanti disebut dengan hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadanya, yaitu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Nah, kandungan hukum dalam Islam, kandungan hukum dalam Al-Quran. Jelaskan dulu dari kandungan ayat Al-Quran tadi ya. Berdasarkan berdasarkan Al-Quran yang kita sampaikan tadi, bahwa kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun nanti ketika di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Jadi mujmal atau masih universal, sehingga perlu penafsiran-penafsiran dalam kita memahami Al-Quran. Kemudian berikutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan juga qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran yang kedua, yaitu syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah mahdo, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdo. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Nah, jadi ada ibadah mahdo yang berhubungan langsung kepada Allah, dan ibadah ghairu mahdo yang berhubungan dengan atau bermuamalah atau bersosial dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, hukum ibadah, hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ibadah ghairu mahdo. Dan tadi bagaimana cara kita mempelajari tata cara sholat, ibadah haji, ibadah puasa, kemudian zakat, itu termasuk ibadah mahdo. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kemudian yang ketiga, kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Jadi di dalam Al-Quran ini ada pembelajaran, ada hukum yang mengatur tentang bagaimana cara kita berperilaku atau berakhlak, atau juga bagaimana kita berbudi pekerti terhadap Allah sama makhluknya, dan juga terhadap lingkungan yang
baik dalam lingkungan hidup kita ya yang bernyawa ataupun lingkungan yang benda atau benda mati. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Yaitu pendeknya bahwa berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta yang tadi saya sampaikan. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki, yaitu perilaku kita. Ya, Allah secara lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah, karena kita sudah diberikan kenikmatan berupa mungkin kesehatan, terhindar dari musibah ini, corona dan lain sebagainya. Kemudian tangan ataupun kaki yang bisa kita berjalan, karena kita diberikan kesehatan, maka kita pergi menuju ke musola atau ke masjid untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup kita membahas di pertemuan yang pertama bab terkait dengan hukum-hukum, sumber-sumber hukum Islam, yaitu kita membahas tentang Al-Quran. Berikutnya nanti kita akan bahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis dan juga ijtihad. Nanti hadis ada beberapa pembagian, ada istilah sanad, ada istilah matan, dan juga ada istilah rawi. Nah, nanti kalian harus bisa mengetahuinya dan mempelajari makna kata-kata tersebut ataupun istilah-istilah tersebut di dalam hadis. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan memberikan kepahaman bagi kalian semua. Dan seakhiri, apabila ada dalam penyampaian ini banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.